Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah kita dapat kembali lagi bersilaturahim dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisyab, masih dalam rangkaian program Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Ya, pemirsa, kita sebagai umat Islam tentunya percaya dan yakin Al-Quran adalah petunjuk dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita hilaf atau lupa. Al-Quran hanya sekedar menjadi bacaan. Karena keterbatasan kita tidak bisa atau tidak pernah menerapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya rasa sudah tepat pada kesempatan kali ini Anda bergabung bersama kami di Tafsir Al-Misbah untuk mengkaji Al-Quran, menyerap ilmunya, dan mencoba untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, kali ini kita akan membahas surah Al-An'am dari ayat 19 sampai 24 dari sudut pandang pergaulan. Nah, untuk membahas ini sudah tepat rasanya dengan kehadiran guru kita di studio pada kesempatan berbahagia ini, yaitu Bapak Quraisyab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Quraisyab? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Puasa, subhanallah, tetap semangat ya Pak Quraisyab. Insyaallah. Dan tidak hanya itu, pada hari ini subhanallah telah hadir anak-anak muda semuanya nih, subhanallah ya. Mereka ini adalah rekan-rekan kita, sahabat kita dari Rumah Pendidikan Islam Internasional dan juga Ikatan Remaja Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Pak Quraish, bicara mengenai anak muda pasti tidak lepas dari pergaulan. Betul. Ya, dan kebetulan kesempatan kali ini kita membahas ayat 19 sampai 24. Mungkin Pak Quraish bisa menjelaskan kepada kami, Pak Quraish. Silakan, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah Allahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balag, dan seterusnya. Ayat kita ini ditujukan pada mulanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau diperintahkan untuk menyampaikan setelah orang-orang musyrik berkata, apa yang kamu sampaikan ini wahai Nabi Muhammad tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Tidak ada buktinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau menyampaikan, kalau demikian siapakah yang lebih besar, yang lebih kuat, yang lebih kukuh, yang kesaksiannya? Siapa saksi yang paling kuat? Nabi disuruh menjawab, Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakanlah, sampaikanlah pada mereka yang tidak mengerti itu, bahwa Allah yang akan menjadi saksi antara saya dengan engkau. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balag. Telah diwahyukan kepadaku Al-Quran ini agar aku memberikan peringatan dengannya, memberikan peringatan kepada kamu dan siapa saja yang Al-Quran itu sampai kepadanya. Mari kita lihat itu terjemahan lebih kurang ayat. Sekarang begini, kalau Anda bergaul dengan orang, punya teman, wajar kalau seandainya dalam pergaulan, dalam pertemanan itu, Anda punya dasar untuk berteman. Ayat kita ini ingin menjelaskan bahwa sebenarnya ada dua argumentasi pokok, ada dua dalil pokok, ada dua bukti pokok kebenaran. Supaya kalau Anda bersikap, Anda berbicara, bukan tanpa pijakan.
Apa dua pijakan itu? Yang pertama, akal Anda. Yang kedua, wahyu. Ya kan? Kita lihat ayat kita ini yang pertama. Orang-orang musyrik pun berkata, kamu wahai Muhammad berbicara ini apa dasarnya? Apa buktinya? Ya kan? Lihat, orang musyrik pun berkata begitu. Karena menuntut bukti tentang kebenaran ucapan itu adalah manusiawi. Ya kan? Manusiawi, sangat manusiawi. Oke. Nabi menjawab begini. Diperintahkan oleh Allah menjawab begini. Saya punya dua bukti. Atau dua jenis bukti. Yang pertama akal, yang kedua wahyu. Apa itu akal? Allah berfirman, Allah menjadi saksi saya. Apa maksudnya Allah menjadi saksi saya? Alam raya yang diciptakan Allah ini, itu bukti kebenaran apa yang saya sampaikan. Kita lihat maksudnya lagi. Saya menyampaikan bahwa Tuhan Maha Esa. Ya. Apa buktinya Maha Esa? Lihatlah alam raya sedemikian teliti, sedemikian berjalan dengan perhitungan yang amat besar. Lihatlah alam raya dengan seluruh bintang-bintangnya, dengan seluruh planet-planetnya, ya kan? Lihat itu. Kira-kira ada yang menciptakannya atau tidak ada? Kira-kira penciptanya itu satu atau banyak? Kalau seandainya, nanti di ayat lain ada, tapi kita masukkan di sini. Kalau seandainya ada dua yang mengatur alam raya ini, pasti dia tidak konsisten. Pasti ada dua kemauan. Dan dua orang, dua sosok, yang keduanya berkuasa, tidak mungkin akan sepakat dalam suatu hal. Ya kan? Nah, itulah yang dimaksud Allahu syahidun baini wa bainakum. Nah, yang kedua, alasan yang kedua, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Alasan yang kedua, bukti kebenaran apa yang saya sampaikan itu adalah Al-Qur'an. Nanti itu sebabnya Al-Quran menjadi mukjizat. Al-Quran menantang orang-orang yang ragu. Coba kalau kamu ragu, buat semacam Al-Quran walaupun hanya satu surah saja. Al-Quran ada berapa surah? Tidak usah ragu, 114 surah, ya kan? Saya tidak minta kalian membuat semacam seluruh Al-Quran. Buat satu surah saja. Tidak harus dari segala aspek keistimewaannya. Cukup kalian dari aspek keindahan bahasanya. Kita lanjutkan lagi. Subhanallah, terima kasih banyak Pak Quraisy. Pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisy Shihab. Buat Anda yang baru saja bergabung, tadi di segmen pertama kita membahas surah Al-An'am ayat 19. Di sana berisi bahwa pada saat kita berbicara harus memiliki dasar. Di antaranya itu akal dan wahyu. Seperti itulah Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW. Silakan Pak Quraisy, bisa dilanjutkan lagi. Baik, kita lanjutkan. Jadi Al-Quran, wahyu, tadinya akal. Kita dalam hidup ini membutuhkan dua-duanya. Wahyu kita percayai, akal kita gunakan. Dia saling mendukung. Al-Quran ingin mengukuhkan wahyu dengan akal, sekaligus ingin mengukuhkan akal dengan wahyu. Ilmu menjadikan Anda
mampu untuk menciptakan teknologi. Ya kan? Ilmu itu bertitik tolak dari akal. Wahyu itu yang menciptakan iman. Dan iman itu mengantar Anda untuk percaya, untuk berakhlak. Karena iman itu hati. Ya kan? Di hati kan iman. Lalu ilmu di akal. Ya. Yang tenang itu apa? Hati. Kalau akal bisa menggelisahkan. Bisa. Ilmu bisa menggelisahkan. Nah, karena itu ilmu harus dibarengi oleh hati. Tapi kalau kita memperturutkan hati, perasaan saja tanpa akal, bahaya juga ya anak-anak muda itu ya. Biasa kan begitu. Aduh, saya gak tahan lagi, saya udah cinta keras katanya lah ya. Ya, gunakan akal Anda. Ya. Tapi ada juga orang semua cuma akal. Padahal akal itu punya keterbatasan.